Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanjana Ambarwati NIM 67. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang analisis struktural dan semiotik. Nah, jadi analisis struktural dan semiotik merupakan dua pendekatan penting dalam kajian sastra dan linguistik yang berkembang pada abad ke-20. Kedua metode ini menawarkan cara pandang baru dalam memahami dan menginterpretasikan teks serta fenomena budaya. Ada nih analisis strukturalnya. Puisi karya sastra bukan sebuah struktur di sini dalam arti bahwa karya sastra itu merupakan susunan unsur-unsur yang bersistem, yang unsur antara unsur-unsur terjadi hubungan yang timbal balik saling menentukan. Dalam pengertian struktural ini terlihat adanya rangkaian kesatuan yang meliputi 3 ide dasar, yaitu 1 ide kesatuan, 2 ide transformasi, 3 ide pengaturan diri sendiri, self regulation. Jadi apa sih itu semiotik? Jadi semiotik itu sendiri berasal dari bahasa Yunani semi yang berarti tanda. Semiotik merupakan ilmu yang mempelajari cara untuk memberikan makna pada suatu tanda. Semiotik dapat diartikan juga sebagai manusia konsep mengajar pada manusia untuk memaknai tanda yang ada pada suatu objek tertentu. Tanda juga menunjukkan pada suatu hal lainnya sesuatu yang tersembunyi di balik dari tanda itu sendiri. Seperti contohnya asap, maka tanda di baliknya merujuk pada api. Jadi ada nih kelebihan dan kekurangan analisis struktural. Jadi kekurangan di sini tidak memperhatikan konteks sosial, historis, dan budaya yang dapat mempengaruhi teks. Terlalu fokus pada struktur dapat mengabaikan makna yang lebih luas. Tidak selalu mampu menjelaskan arti dan fungsi teks secara tuntas. Hasil analisis itu dapat berbeda-beda tergantung pada pendekatan dan perspektif yang digunakan. Ada juga kekurangan yang lainnya, yaitu lebih subjektif karena bergantung pada interpretasi penelitian. Ada juga hasil analisis semiotik dapat bervariasi, tergantung aja sih itu pada latar belakang dan perspektif penelitian. 3, membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang teori dan konsep semiotik. Ada juga dapat mengabaikan aspek struktur dan elemen intrinsik teks. Nih kelebihan, membantu dalam memahami makna teks secara mendalam melalui analisis hubungan antara elemen dalam teks, berfokus pada unsur-unsur intrinsik teks tanpa melibatkan interpretasi subjektif, berguna untuk menentukan pola sistem dan konvensi yang ada dalam teks itu sendiri. Dapat diterapkan dalam berbagai jenis teks seperti sastra, film, dan musik. Ada juga nih kelebihan yang lainnya, yaitu memperhatikan konteks sosial, budaya, dan histori yang mempengaruhi makna teks. Dapat mengungkapkan makna tersembunyi yang dibalik simbol aktif dan konotatif dalam teks. Ada juga bersifat intradisipliner karena dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti komunikasi, budaya, dan sastra. Ada juga membantu memahami bagaimana tanda-tanda dan simbol-simbol digunakan untuk menyampaikan makna. Ada contoh karya puisinya berjudul Hujan Losi Selajari. Ini karya dari Yudi Hiswara. Di sini ada analisis struktural, ada tema, bentuk, bahasa, ritme, analisis semiotik, tanda, makna, denotatif, dan konotatif, intertekstualitas, konteks budaya. Jadi semua ini kesimpulannya, analisis struktural dan semiotik merupakan dua pendekatan penting dalam kajian sastra, di mana struktur berfokus hubungan antara elemen, sedangkan semiotik berfokus kepada makna. Puisi pendekatan struktural membantu mengungkapkan susunan dan relasi antara unsur, sementara semiotik membantu menafsirkan yang lebih luas terkait simbol, makna, dan tanda-tanda yang ada pada karya puisi tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.